Saudara yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita dalam program Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang indah. Kami dapat mencari Engkau di dalam kegiatan kami malam hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman, semua yang mendengarkan merasakan hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada banyak orang yang menginginkan hidupnya bersinar. Saya juga, sebagai seorang pendeta, saya mau hidup saya bersinar senantiasa sehingga saya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, pada kesempatan ini, saya akan bahas sedikit bagaimana supaya hidup kita menjadi hidup yang bersinar. Bagaimana caranya? Alkitab punya begitu banyak cara. Kisah-kisah hidup para nabi, kisah-kisah hidup para murid-murid Tuhan. Ayat-ayat suci Alkitab memberikan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bersinar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing 4 hal yang mungkin akan menolong kita. Jika kita memiliki hal ini, kita akan menjadi pribadi yang bersinar. Oke, tidak perlu kita panjang lebar. Mari kita masuk pada poin yang pertama yang akan menolong kita untuk mendapatkan harapan di dalam kehidupan kita. Menjadikan kehidupan kita pribadi yang bermanfaat, pribadi yang menjadi berkat dan bersinar bagi orang lain. Yang pertama, apa yang harus kita miliki untuk menjadi pribadi yang bersinar? Yang pertama, ayat Alkitabnya. Mari kita buka di dalam Amsal 29 ayat 18 bagian pertama. Dikatakan di dalam ayat ini, perhatikan bahasa Indonesianya, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saya mau fokus di kata wahyu. Di kata wahyu itu, kalau Anda lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ kata wahyu disebutkan dengan kalimat atau dengan kata vision. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah visi. Nah, inilah konsep yang pertama, bagaimana menjadi pribadi yang bersinar. Ada banyak orang di dunia ini punya mimpi. Ada banyak orang di dunia ini punya keinginan untuk menjadi orang besar. Tetapi dia tidak punya satu hal yang pertama ini. Apa itu? Visi. Visi harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Apa itu visi? Visi adalah cara pandang kita ke depan. Bagi saya harus berpikir bagaimana saya 30 tahun ke depan. Di tengah-tengah situasi, tantangan 30 tahun ke depan, ketika saya hidup, bagaimana saya harus hidup. Itulah visi. Cara pandang ke depan harus dimiliki setiap pribadi Kristen pada poin dasar ini, agar kita menjadi pribadi yang bersinar. Kalau orang sudah tidak punya visi dalam kehidupannya, maka sudah pasti dia tidak punya arah hidup, tujuan hidup yang pas. Ditanya, mau kemana kamu besok? Tidak tahu. Apa yang kamu mau lakukan hari ini? Apa ya? Sebagai pribadi, sebagai orang yang takut Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada firman Tuhan, Anda harus terlebih memiliki visi di dalam hidup Anda. Barulah Anda meletakkan dasar-dasar lainnya di dalam menjalani kehidupan. Tanpa visi, Alkitab katakan menjadi liarlah bangsa. Tanpa visi, maka hidup kita justru akan menjadi liar. Perhatikan hal ini, saudara. Mungkin ini kesannya biasa-biasa saja. Tetapi hal yang pertama di dalam sebuah kehidupan yang bersinar adalah milikilah
visi itu. Anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, orang-orang tua yang menyaksikan tayangan ini, belum terlambat untuk Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan berbicaralah kepada saya, nyatakanlah visi di dalam kehidupan saya, agar hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang. Visi penting. Tanpa visi di dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan sempoyongan seperti orang mabuk, tidak punya arah, dan pada akhirnya hidup kita menjadi gelap dan suram. Yang kedua, sederhana saja pelajaran kita pada kesempatan ini. Yang kedua, apa yang harus kita miliki sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita memiliki cahaya bagi orang lain. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan di sana? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa konsepnya, saudara? Apa konsep yang kita pelajari di sini? Anda kenal dengan kata kompetensi? Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita, melatih diri kita, mengajar diri kita, mendidik diri kita untuk kita berkembang dari memiliki ilmu yang selanjutnya. Nomor 1, nomor 2, naik terus sampai nomor 100. Kompetensi adalah bagian penting di dalam kehidupan ini yang harus kita miliki sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang merasa sudah hebat. Dia pikir dia sudah hebat di dalam kehidupannya sebagai seorang pengusaha mungkin, sebagai seorang pegawai negeri mungkin, sebagai seorang entertain mungkin, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dia tidak pernah berpikir ada 1.001 orang yang lebih hebat dari dia. Kadang-kadang kita demikian, kita terjebak seperti katak di dalam tempurung. Enggak apa-apa, enggak ada saingan usaha saya, bisnis saya enggak ada saingan. Enggak ada saingan, saya punya pekerjaan, saya orang yang terhebat di sini. Anda tidak sadari, di luar sana banyak orang yang lebih jago dan lebih hebat dari kita. Itu sebabnya hidup kita akan bersinar kalau kita mengembangkan potensi di dalam diri kita. Kita memiliki kompetensi. Latih terus hidup kita. Latih terus keahlian kita, skill kita. Jangan menjadi orang Kristen hanya sekedar saja hidup. Sekedar saja menjalani kehidupan, tidak ahli. Alkitab katakan, kita harus keluarkan potensi terbaik dalam hidup kita untuk melayani sesama. Kita harus keluarkan potensi hidup kita untuk bekerja bagi Tuhan, untuk melakukan yang terbaik di dunia ini, sehingga orang melihat kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang terbaik yang kita tampilkan, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu baru namanya orang Kristen. Jangan kita kembangkan sifat-sifat negatif, cemburu, iri hati, dengki. Kebanyakan orang Kristen, dia lebih ahli demikian daripada mengembangkan hal yang positif. Itu sebabnya hidupnya tidak bersinar, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kepada kita pada kesempatan ini, bagaimana supaya hidup kita bersinar. Kompetensi, kembangkan diri Anda, maka Anda akan bersinar. Yang ketiga, sederhana pelajaran kita pada kesempatan ini, tapi ini akan menggugah kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang bersinar. Bagaimana supaya kita bisa menjadikan kehidupan kita maksimal? Hal yang ketiga, Ibrani pasal 10 ayat 36. Mari kita buka Alkitab ini. Di dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan di bagian kalimat pertama,
Ayat-ayat kudus ini mengatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Banyak orang pintar. Oke, dia pintar. Banyak orang cantik. Ya, dia cantik. Banyak orang ganteng. Di dunia ini banyak. Nggak ada bisa dihitung. Tapi sedikit orang yang tekun menjalani kehidupan. Saudara renungkan ini. Banyak orang Kristen hebat. Banyak orang Kristen pintar. Banyak orang Kristen cantik. Bahkan orang di dunia ini. Tetapi saya harus katakan dengan jelas. Sedikit orang yang tekun mengerjakan pekerjaannya. Itu sebabnya mereka redup. Sadiki-sadiki, orang Manado bilang pindah tanpa kerja. Dikasih pekerjaan tidak diselesaikan dengan baik. Dikasih tanggung jawab tidak dikerjakan dengan maksimal. Cepat bosan. Ketekunan adalah hal penting di dalam menjalani kehidupan. Menjadi kehidupan yang bersinar. Apa itu ketekunan? Alkitab banyak sekali mengajarkan prinsip tentang ketekunan hidup, kesetiaan hidup. Bagaimana kita harus benar-benar setia dan taat. Itu sebabnya Alkitab katakan, mereka yang bertahan sampai kesudahan, mereka itu yang selamat. Konsepnya sederhana. Kalau kita tekun jalani kehidupan, kita selamat. Instrumen ini perlu bagi orang-orang Kristen dewasa ini. Banyak orang sudah mulai bosan untuk menyembah Tuhan. Banyak orang sudah mulai bosan menjalani kehidupan tantangan. Ada apa sedikit menangis, ada apa sedikit mengeluh, ada apa sedikit mundur dari kehidupan. Kenapa? Karena mereka tidak tekun. Ketekunan penting di dalam kehidupan ini. Ketekunan mengandung makna taat. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Coba kita bayangkan kalau Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib. Bagaimana nasib kehidupan kita? Kita tidak punya pengharapan untuk diselamatkan. Coba Anda bayangkan kalau Anda menjadi orang taat. Saya bisa bayangkan berkat yang Anda akan nikmati ketika Anda menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Bisa dibayangkan dan mungkin Anda bisa akan menyaksikan hal itu kepada saya yang mendengarkan tayangan ini. Benar apa yang dikatakan Pak Pendeta. Saya kurang dalam ketekunan. Saya kurang di dalam ketaatan. Tapi saya mau perbaiki diri. Nanti 2-3 tahun atau 10 tahun depan. Ketika Anda menjadi orang tekun, Anda akan melihat hasilnya. Betapa luar biasa Tuhan menjadikan hidup Anda berkat dan bersinar bagi banyak orang. Yang terakhir, konsep yang terakhir yang perlu kita renungkan di dalam program ini, bagaimana menjadi hidup yang bersinar. Anda mungkin boleh lupa 3 hal yang pertama tadi, tetapi jangan lupakan yang terakhir ini. Yang terakhir justru ini yang paling penting. Mazmur 34 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan di sana? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saya tahu saudara punya kesesakan hidup. Saya tahu, saya dapat rasakan saudara punya pergumulan hidup di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian yang terjadi. Saya menyadari sebagai hamba Tuhan. Tapi apa yang dikatakan di bagian awal tadi? Orang-orang yang berseru kepada Tuhan, itulah yang akan mendapatkan solusi. Kata berseru adalah poin yang terakhir bagi kita. Untuk menjadi pribadi yang bersinar. Yang pertama tadi apa? Apa yang kita pelajari? Yang pertama untuk menjadi pribadi yang bersinar, milikilah visi. Visi dalam hidup ini, cara pandang. Mau jadi apa saya 10 tahun ke depan? Yang kedua, milikilah kompetensi hidup. Kembangkan diri kita.
Yang ketiga, milikilah ketekunan di dalam hidup ini. Tetapi yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, milikilah doa. Doa mengubah segala sesuatu. Anda mungkin tidak pintar. Anda mungkin saat ini merasa tidak beruntung. Tetapi Anda akan pintar, Anda akan beruntung jika Anda rajin berdoa. Percaya sama saya. Pak Pendeta, saya kok orangnya banyak sekali kekurangannya, tidak pernah berhasil dalam pekerjaan saya. Selalu ada orang lain yang lebih mendahului saya. Oke, saat ini, tapi cobalah berdoa. Maka Anda akan melihat hasil doa itu. Mungkin ada orang yang datang dan mengeluh, mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, apa yang terjadi dengan kehidupan saya? Seolah-olah hidup saya hampa. Seolah-olah hidup saya berat untuk jalan ke depan. Tetapi lihatlah, ketika Anda berdoa. Bagaimana berdoa? Mulai saja. Sampaikan isi hati Anda sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak perlu disusun dengan kata-kata yang terbaik. Tetapi ketulusan hati Anda ketika Anda ambil waktu untuk berdoa. Ini yang akan menjadikan hidup Anda berubah. Itu sebabnya saya katakan tadi ada statement yang fenomenal di mana-mana. Menjadi bagian orang ketika mereka memberikan sambutan, memberikan nasihat. Selalu ada orang pintar mengatakan, doa mengubah segalanya. Hana yang tidak punya anak mampu mendapatkan Samuel ketika dia komat kamit seperti orang gila. Alkitab katakan. Saudara lihat, doa akan mengubah hidup Anda menjadi bersinar. Itu sebabnya, milikilah doa itu. Lakukan 4 hal yang saya katakan tadi. Bagaimana supaya hidup kita bersinar. Sekali lagi saya ulangi supaya kita tidak lupa dan menjadi kekuatan serta motivasi bagi kita yang menyaksikan tayangan ini. Visi penting. Kompetensi juga penting. Ketekunan juga penting bagi setiap orang Kristen. Tetapi yang terpenting adalah doa. Karena doa akan mengubah hidup Anda. Biarlah Tuhan akan memberkati kita yang menyaksikan tayangan ini. Dan saya percaya Kristus akan mengubahkan hidup Anda jika Anda setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau Allah yang baik, yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi pribadi yang bersinar, menjadi berkat bagi banyak orang di mana saja kami berada. Kami butuh sentuhan kasih Kristus mengubahkan hidup kami. Taruhlah visimu di dalam kehidupan kami, agar kami memiliki cara pandang yang baik ke depan. Ajarkan kami, ubahkan kami sehingga kami memiliki kompetensi untuk mengembangkan kehidupan kami sebagai pribadi untuk tampil yang terbaik di setiap kesempatan. Berikanlah kepada kami ketekunan hidup. Menghadapi tantangan situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kiranya kami diberikan ketekunan sorgawi. Sebagaimana Kristus setia dan taat sampai mati di kayu salib untuk memperjuangkan nasib kami. Tuhan berkatilah kami juga agar kami menjadi pribadi yang rindu berserah kepada Tuhan di dalam doa. Dan kami percaya jika kami melakukan hal ini, Allah memberkati kami dan menjadikan kami bersinar. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih sudah memberkati kami semua yang mendengarkan tayangan ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menjamah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.